kita harus melakukan sesuatu dan itu, dari banyak sisi, baik dari sisi supply maupun dari demand tinjauannya. Coba kita lihat ya, misalnya sih yang terjadi, di sini pada setiap tahapan, ya. Oke, eee, pada berbagai daerah pasti harus melakukan strategi tertentu kalau mau melihat keunggulan produk itu bisa terjadi, apakah itu integrasi dengan berbagai program misalnya ya, atau kegiatan lain yang sifatnya sebagai pelengkap. Nah, di pengenalan produk, bagaimana keunggulan produk bisa ditunjukkan kepada pasar dari berbagai potensi yang ada, misalnya potensi Nusantara disebutkan di sini, melalui integrasi berbagai sektor untuk inkubasi. Potensi Nusantara, saya coba ingin tanya kaitannya dengan kondisi di daerah. Ada Mas Rahmat Kahfi, dari mana? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Iya. Jakarta kalau bicara biobisnis, kemudian lihat potensi yang ada, apa yang bisa dikembangkan ya? Mungkin dari perikanan kan, misalnya di Muara Angke itu cukup banyak ya, Bu, industri perikanan di sana. Oh, Muara Angke. Muara Angke yang masih tercemar nggak tuh Muara Angke? Lumayan karena biasanya dipakai untuk apa, nyebrang ke Pulau Seribu juga, jadi agak tercemar juga di sana. Nah, gitu maksud saya. Kenapa saya singgung ketercemaran? Ini saya beride ya, kalau kemarin saya bantunya dari sisi bisnis memang, menghitungnya. Tapi teman-teman yang dari Fateta, Prof. Aris misalnya ya, kerjasama dengan Prof. Arif Imam Suroso, dia menggunakan teknologi nanobubble untuk mengubah limbah yang terjadi di sawit. Anda pasti tahu kalau kelapa sawit sudah bertahun-tahun hasil limbahnya dimasukkan ke dalam kolam, kolamnya seukuran lapangan bola ya, untuk menampung limbahnya, karena kan setiap hari keluar tuh tonan limbah. Nah, itu saja ternyata bisa ditreatment loh, Mas, gitu. Dari campuran air, campuran minyak, campuran tanah, dan sebagainya yang sudah melumpur bertahun-tahun gitu ya, yang kolam itu, tingginya katanya ketika dibuat itu bisa 4 sampai 5 meter, dan yang sekarang menjadi air itu mungkin 1 sampai 1,5 meter. Jadi sisanya sudah menjadi tumpukan limbah. Nah, bagian atas itu bisa ditreatment ternyata. Dan waktu pakai nanobubble, air yang tadinya keruh, kehitaman, kecoklatan, ternyata bisa menjadi bening, ya, meskipun tidak bening 100%. Jadi kalau kemudian saya berpikir juga di area perikanan, termasuk di antaranya Muara Angke, kalau di-treatment itu sebetulnya berpotensi untuk terjadinya pengurangan limbah. Nah, bicara biobisnisnya ini adalah berarti treatment terhadap air, gitu kan ya. Treatment terhadap air menggunakan teknologi tertentu yang dalam hal ini dalam konteks biobisnis. Cuman masalahnya, mau nggak ya orang beli teknologinya? Nah, gitu ya, mau nggak orang beli teknologinya? Karena kalau dihitung pasti mahal ya. Cuman kalau lagi orang bisnis kan ngitung nih RC rasionya berapa gitu kan ya. Kemudian kelayakannya bagaimana, bisa juga ternyata. Karena kemarin dicoba di sawit juga tetap layak untuk bisnis gitu ya. Persentase biayanya semakin lama tidak semakin mahal. Jadi gambarannya gini, kalau kemarin di bisnis itu, di sawit itu, seharusnya dari misalnya orang menggunakan 8 kolam besar, kalau pakai teknologi tertentu seharusnya tidak harus pakai 8 kolam, sangat mungkin menjadi 2 atau 3 kolam. Itu kan sudah terjadi pengurangan biaya yang, eee, bagus gitu ya. Nah, contohnya kira-kira seperti itu ya. Jadi, sangat mungkin kita memang mesti memperkenalkan dan mencoba usahakan terus begitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan potensi yang ada di, Nusantara sendiri. Bu, maaf mau Oke, tanya, kalau yang ya. tadi contohnya sawit, apakah air benihnya itu jadi layak untuk dikonsumsi atau dipakai untuk produksi lagi, Bu? Nah, ini memang perlu
kajian lanjutan. Kalau untuk dikonsumsi lagi kemarin kami belum sampai ke situ, tapi kalau melihat perubahan itu kan sudah sangat signifikan gitu ya, dan sudah dicek di lab juga. Karena kami libatkan juga kelembagaan yang berhubungan dengan lingkungan di daerah yang sudah standar gitu. Nah, untuk yang bisa dikonsumsi terus terang belum sampai ke situ ya. Tapi kalau untuk ikan dan sebagainya udah hidup itu sudah pasti gitu ya. Nah, tinggal mengkajinya untuk sampai ke konsumsi, wah luar biasa tuh kalau bisa sampai ke konsumsi gitu ya. Tadi siap aja dengan dananya untuk sampai ke situ gitu ya. Oke. Ya, berikutnya ini ada orang Lombok nggak? Ada orang Ambon nggak? Ada orang Irian nggak di sini? Saya mau tahu potensi daerah yang bisa terkait dengan biobisnis apa? Dari mana? Halo, Mas Yulian dari mana? Saya dari Bengkulu sih, Bu. Nah, di Bengkulu ada apa ya potensi Kopi biobisnis? sih, Bu. Perkebunan Kopi. itu kopi sama durian kayaknya, Bu. Oke, kopi sama durian ya. Kalau kopi udah banyak tuh ya gambaran bagaimana biobisnis kopi. Kalau durian, apa ya